Hai Bunda, selamat datang di Amanah, tempatnya info seru dan gampang tentang perawatan bayi baru lahir. Kali ini, kita bakal ngobrolin 9 masalah umum yang sering bikin bingung ibu-ibu baru, mulai dari bayi kuning sampai bayi cegukan. Tenang aja, semua bakal dijelasin dengan gampang supaya Bunda bisa lebih paham dan makin percaya diri merawat si kecil. Yang pertama, bayi kuning. Mana yang normal, mana yang bahaya? Bayi kuning terjadi karena penumpukan zat bilirubin di darah. Biasanya muncul mulai hari kedua hingga kelima setelah bayi lahir. Warna kuning biasanya terlihat di wajah dan dada bayi. Ini adalah hal yang normal dan akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Namun, ada kondisi kuning yang perlu diwaspadai. Jika kuning muncul kurang dari 24 jam setelah lahir, menyebar ke seluruh tubuh, atau bayi tampak sangat lemas, susah menyusu, atau warna kuning semakin gelap, segera bawa ke dokter. Ini bisa menandakan masalah yang lebih serius dan membutuhkan penanganan cepat agar tidak menimbulkan kerusakan otak. Ingat, mengenali tanda bayi kuning dengan benar sangat penting agar kita bisa segera memberikan tindakan yang tepat. Yang kedua, gumoh versus muntah proyektil. Apa bedanya? Gumoh adalah keluarnya susu atau cairan dari mulut bayi setelah menyusu. Gumoh biasanya terjadi karena lambung bayi masih kecil dan otot katup lambung belum sempurna. Gumoh biasanya tidak berbahaya jika bayi tetap aktif dan menyusu dengan baik. Sedangkan muntah proyektil adalah muntah dengan tekanan kuat yang keluar jauh dari mulut bayi dan seringkali disertai rasa tidak nyaman. Jika bayi muntah proyektil terus-menerus, tidak mau makan, atau mengalami penurunan berat badan, segeralah konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan memahami perbedaan ini, ibu dapat lebih tenang dan waspada jika ada perubahan yang mencurigakan pada bayi. Yang ketiga, tali pusat berdarah. Kapan harus waspada? Setelah lahir, tali pusat bayi akan kering dan lepas dalam waktu 1-2 minggu. Saat tali pusat lepas, terkadang terjadi sedikit perdarahan, dan ini masih normal selama darah yang keluar sedikit dan tidak berlangsung lama. Namun, jika darah keluar banyak, bau tidak sedap muncul, atau daerah sekitar tali pusat tampak merah dan bengkak, ini tanda infeksi dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Infeksi tali pusat bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat. Kulit bayi mengelupas. Jangan panik, ini penjelasannya. Kulit bayi baru lahir sering mengelupas karena bayi menyesuaikan diri dengan lingkungan baru setelah lahir dari rahim. Kulit yang mengelupas biasanya tidak berbahaya dan akan hilang sendiri dalam beberapa minggu. Untuk merawat kulit bayi, ibu bisa menggunakan minyak bayi atau lotion khusus agar kulit tetap lembab. Hindari penggunaan produk yang keras atau mengandung bahan kimia kuat. Namun, jika kulit mengelupas disertai kemerahan, pembengkakan, atau bayi tampak tidak nyaman, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Perawatan kulit yang tepat membantu menjaga kesehatan bayi selama masa adaptasi ini. Yang kelima, bayi tidur terus, wajar atau harus waspada? Bayi baru lahir biasanya tidur 16-18 jam sehari. Ini sangat wajar karena tidur membantu pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Selama bayi tetap aktif saat bangun, menyusu dengan baik, dan berat badan bertambah, tidak perlu khawatir. Namun, jika bayi sangat sulit dibangunkan, tampak lesu, atau kurang responsif, segera periksakan ke dokter. Keenam, cara mudah mengetahui bayi cukup menyusu atau tidak. Bayi yang cukup menyusu biasanya memiliki popok basah minimal 6-8 kali sehari, berat badan bertambah, dan tampak puas setelah menyusu. Tanda dehidrasi antara lain mulut kering, popok jarang basah, mata cekung, dan bayi rewel atau lesu. Jika ibu melihat tanda-tanda ini, segera konsultasi ke tenaga kesehatan agar bayi mendapatkan penanganan. Keluar cairan dari vagina bayi perempuan, normal atau tidak?
Keluarnya cairan putih atau sedikit darah dari vagina bayi perempuan adalah hal yang normal dan terjadi karena pengaruh hormon ibu selama kehamilan. Cairan ini biasanya akan berhenti sendiri dalam beberapa minggu. Namun, jika cairan berbau tidak sedap, berwarna kuning kehijauan, atau disertai demam dan kemerahan, segera bawa bayi ke dokter. Kedelapan, bayi sering menangis. Ini penyebab dan cara mengatasinya. Menangis adalah cara bayi berkomunikasi. Bayi menangis saat lapar, kedinginan, ingin ganti popok, atau ingin perhatian. Jika bayi menangis terus-menerus dan sulit ditenangkan, bisa jadi bayi mengalami kolik, yang umumnya terjadi pada bayi usia 2 minggu sampai 3 bulan. Jika ibu merasa khawatir atau bayi menunjukkan tanda sakit, segera konsultasikan ke dokter. Yang terakhir, bayi cegukan. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Cegukan pada bayi biasanya normal dan tidak berbahaya. Cegukan terjadi karena diafragma bayi berkontraksi tiba-tiba. Untuk membantu bayi, ibu bisa mencoba menggendong bayi dengan posisi tegak dan memberikan jeda saat menyusui agar bayi tidak menelan udara berlebihan. Ingat, sebagai ibu hebat, mengenali tanda-tanda kesehatan bayi adalah langkah awal untuk memberikan pertolongan yang tepat dan menjaga tumbuh kembang bayi agar optimal. Video edukasi amanah ini dipersembahkan oleh mahasiswa RPLS 1 Kebidanan ITKes Bali. Ika, Ayu, Desi, Asri dan Suraya, bersama dosen pembimbing Ibu Riza Kurnia dan Ibu Ratna Darmayanti. Terima kasih sudah menonton video amanah. Semoga bisa bermanfaat buat ibu dalam merawat bayinya.